Halo, jumpa lagi di Oke Rizan Channel. Pada video kali ini, kita akan mencoba kenalan dengan beberapa fundamental dari Object Oriented Programming, yang mana yang akan kita lihat adalah mengenai enkapsulasi dan konstruktor. Nah, untuk pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai konsep dari enkapsulasi. Nah, sebelum kita lihat mengenai contoh programnya, sekilas mengenai definisi dari enkapsulasi adalah sebuah cara yang bisa kita gunakan untuk menyembunyikan detail sebuah program. Artinya, ini untuk membantu seorang programmer pada saat dia membuat program, maka kita bisa memilih mana data yang bisa diambil ataupun tidak. Seluruh sintak itu kita sembunyikan dalam tanda kutip, sehingga tidak ada perintah yang kita salah ambil. Jadi hanya terbatas beberapa yang kita bisa ambil. Nah, adapun untuk enkapsulasi yang dibatasi adalah ada beberapa macam bentuk. Yang pertama, ada yang disebut dengan private, ada juga yang disebut dengan protected. Jadi ada juga yang disebut dengan internal. Jadi ini beberapa contoh penerapan supaya sebuah sintak program ataupun baris perintah yang kita bisa batasi, ya. Ada private, ada protected. Artinya pada saat kita gunakan ada beberapa perintah yang tidak bisa diakses. Nah, sekarang kita langsung saja coba lihat ke contoh programnya. Saya tunjukkan programnya. Pastinya kita gunakan aplikasi yang tersedia menggunakan bahasa Kotlin. Nah, sekarang sudah ditampilkan satu buah program, yang mana untuk program ini sintak programnya sama sekali belum kita menggunakan prinsip enkapsulasi. Pada saat kita menyusun program, contohnya ya, pada saat di menu utama ataupun di fungsi utamanya, kita bisa menggunakan seluruh perintah dari kelas yang lain. Nah, apa contohnya? Contohnya seperti ini. Di dalam sebuah kelas ini kita buat namanya adalah kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa 6 ya, lebih tepatnya, yang mana di dalamnya sudah ada satu buah properti bernama nama, dan sudah ada dua buah metode yang disebut dengan metode getter, yang keywordnya depannya adalah get, dan ada namanya metode setter yang di depannya keywordnya adalah set, ya, satu buah atribut ataupun properti yang bernama nama. Nah, kemudian pada saat kita buat sebuah objek di kelas utamanya, yang dalam hal ini kita buat dengan namanya MHS1, yang merupakan objek dari kelas mahasiswa 6. Nah, di sini pada saat kita lihat objek ini, dia langsung menggunakan properti nama. Di sini ya yang dipakai, yang dimasukkan dengan sebuah data. Sehingga di kasus ini objek ini bisa menggunakan properti ini secara bebas, bisa diambil, bisa dipakai dan untuk dimasukkan dengan isi sembarangan. Nah, ini juga rentan sekali kalau seandainya kita salah memasukkan data ke dalam properti.
ya. Jadi kuncinya di sini, si objek ini bisa menggunakan properti nama. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya properti nama ini kita tidak usah gunakan, kita sembunyikan, ibaratnya kita sembunyikan, dan supaya si objek hanya bisa menggunakan metode getter ataupun metode setter tanpa harus mengetahui properti dari sebuah kelas ini. Jadi datanya bisa disembunyikan. Nah, caranya menggunakan enkapsulasi. Sekarang saya langsung tunjukkan contoh enkapsulasinya di program berikutnya yang di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya. Ini program sudah menggunakan enkapsulasi, yang mana perintahnya kita bisa lihat di bagian properti. Ini saya balik ke yang tadi ya. Ini sama ya, properti yang bernama-nama, nama juga, yang tipenya string. Nah, cuma bedanya di depan kita berikan perintah private. Artinya sekarang properti ini kita sudah sembunyikan dan dikasih dengan perintah private ataupun keyword private. Jadi harusnya tidak boleh ada sembarangan data yang bisa mengambil. Sehingga kalau di contoh polyam yang tadi, objeknya bisa menggunakan properti langsung seperti ini, bernama-nama ya, maka pada saat di enkapsulasi ini, maka si objek hanya bisa menggunakan metodenya saja, set nama yang ingin dipakai ya. Jadi dia tidak bisa menggunakan properti yang nama ini. Jadi objek pada saat kita ketik, dia hanya menggunakan metode set nama seperti ini. Nah, sekarang kita coba saja apakah ini betul berfungsi atau tidak. Apakah bisa kita sembunyikan, datanya tidak boleh dipakai oleh objek. Maka ini kita coba buat ya. Kita bikin dengan sama. Kalau di sini perintahnya yang sebelumnya, caranya adalah my1.nama. Ini kita menggunakan seperti nama ini. Kita buat dengan cara yang sama. Ini saya remark dulu. Kita remark dulu ya di sini. Kita remark di sini. Nah, kemudian kita tambahkan perintah di sini mhs1.nama sama dengan ini ya, buat namanya. Ini sama persis seperti yang ini sebelumnya ya, sama persis. Nah, cuman pada saat kita coba, ternyata ada satu buah pesan error yang mana pesannya ditunjukkan menggunakan satu garis ya berwarna merah di bawah dari baris perintahnya yang di sini. Ini artinya menunjukkan bahwa ini perintahnya salah, tidak bisa di running. Nah, kita bisa lihat apa pesan errornya. Pesan errornya begitu kita tunjuk di daerah sini, maka dia akan bilang cannot access nama, it is private. Nah, dia bilang ini adalah private, tidak bisa diakses. Jadi ini perintah untuk menyembunyikan detail sebuah properti, sehingga pada saat kita membuat program, kita tidak bisa sembarangan untuk mengisi datanya menggunakan properti. Dan di sini contohnya kita bisa menggunakan satu buah metode ya, set nama, yang mana nanti ini sih pada akhirnya di metode ini dia akan menggunakan properti punya dia ya, di sini akan dipanggil di sini ya, itu akan ditampilkan, dimasukkan ke properti nama. Jadi pada saat kita jalankan, pada saat kelas ini dijalankan di running, sudah jadi sebuah kelasnya. Maka pada saat kita bikin program yang di kelas yang lain, maka kita nggak akan tahu bagaimana detail isi dari sebuah kelasnya. Yang kita hanya bisa lihat adalah menggunakan metode dari set namanya ini. Jadi datanya betul-betul disembunyikan seperti itu ya. Ya sama kayak kita mencoba sebuah menu ya, menu di restoran misalnya. Kita taunya hanya bentuk akhirnya aja, tapi kita nggak tahu bagaimana proses di dalamnya, gimana proses di dalamnya. Kira-kira seperti itulah contoh dari enkapsulasi.
Nah, berikutnya kita lihat mengenai konstruktor. Nah, apa itu konstruktor? Yang disebut dengan konstruktor adalah satu buah metode khusus yang akan dipanggil secara otomatis pada saat dijalankan. Nah, ini modelnya yang namanya konstruktor ini kita bisa bikin sendiri atau dia otomatis akan dibuat oleh si kompiler. Cuman pada prinsipnya yang namanya konstruktor bukan adalah anggota dari sebuah kelas. Nah, fungsinya apa dari sebuah konstruktor? Fungsinya adalah kita bisa membuat sebuah objek pada saat program dieksekusi, atau juga kita bisa memberikan nilai awal dari atribut yang akan kita perlu buat inisialisasinya, ataupun bisa mengerjakan sebuah proses yang diperlukan pada saat objek dibuat. Nah, sekarang kita akan coba lihat contoh penggunaan konstruktor, yang mana ini fungsinya kita bisa memberikan sebuah nilai awal ataupun sebuah proses. Langsung saja kita lihat contohnya. Nah, untuk pertama akan saya tunjukkan dulu satu buah program seperti tadi ya, program yang tanpa menggunakan konstruktor. Dan di sini ceritanya kita menggunakan satu buah properti bernama nama yang mana kita isi dengan sebuah data. Ini dengan kata lain, ini adalah proses awal memberikan sebuah data atau proses inisialisasi. Artinya di dalam objek ini memasukkan satu buah data ke dalam properti nama, dan inilah nilai awalnya. Nah, sekarang cara yang lain kita bisa ubah. Nah, caranya adalah kita menggunakan satu buah konstruktor. Saya tunjukkan. Nah, untuk konstruktor ini ada 4 macam tipenya ya. Ada 4 macam tipenya. Yang pertama langsung saya tunjukkan, disebut dengan konstruktor tunggal. Nah, mana yang disebut dengan konstruktor? Kita bisa lihat ini keywordnya, init ya. Ini adalah sebuah konstruktor, khususnya di dalam bahasa Kotlin. Jadi ini adalah konstruktor yang bisa kita gunakan. Nah, di contoh yang khusus yang ini kita membuat sebuah nilai awal ya, memberikan nilai awal ke sebuah properti. Jadi bisa lihat di sini bedanya. Kalau di sini bedanya, objek ini harus memberikan nilai awal, memanggil properti nama, baru nanti pada saat di running dia akan muncul nama ini ya. Saya tunjukkan dulu programnya. Tunggu sebentar ya. Nah, pada saat kita jalankan akan muncul nama Oki karena objek ini memanggil properti nama yang ini ya, muncul namanya. Jadi dia bisa tampil namanya karena dimasukkan nama Oki ke dalam properti ini menggunakan metode sama getnya. Nah, kemudian kita gunakan cara yang lain menggunakan konstruktor. Kita lihat objek ini, saya langsung aja jalankan. Kita jalankan, maka ini hasilnya adalah sama muncul nama Oki. Nah, kenapa bisa muncul? Karena di konstruktor kita masukkan data awalnya atau proses inisialisasi. Ya, bisa lihat di sini bedanya. Kalau di program yang sebelumnya objek menggunakan properti ini, sedangkan di sini nggak ada ya, sama sekali nggak ada, tapi bisa muncul isinya karena menggunakan satu buah konstruktor seperti ini. Ya, ini yang contoh yang pertama. Nah, ini disebut dengan konstruktor tunggal. Sekarang kita lihat bentuk yang kedua yang namanya adalah konstruktor dengan parameter. Nah, saya tunjukkan aja langsung. Nah, ini bedanya adalah kita bisa memberikan nama nilai awalnya melalui pada saat deklarasi ataupun inisialisasi sebuah objek di sini ya. Kita lihat di sini, kita bisa memberikan nilai awalnya menggunakan perintah ini pada saat kita bikin objeknya. Sehingga pada saat di konstruktornya ini ada perubahan. Nah, apa perubahannya? Perubahannya adalah di sini tidak langsung menggunakan isi namanya, tapi menggunakan sebuah parameter. Ya, parameter ini dia kita koneksikan dengan kelas yang di sini ya. Jadi syaratnya kita harus bikin juga parameter di dalam kelasnya. Jadi dia bisa panggil ke sini, dan kalau pun ini jalankan hasilnya sama saja. Ya. Jadi ini contoh yang kedua ya, fungsi dari konstruktor menggunakan parameter, yang mana parameternya adalah kita bisa bikin di
dalam kelas atau pada saat bikin sebuah objeknya. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan multiple konstruktor. Artinya dalam satu buah kelas kita bisa bikin lebih dari satu konstruktor seperti ini ya. Nah, cuma ini bedanya. Kalau yang dua contoh tadi dia menggunakan keywordnya init. Nah, kalau yang ini dia menggunakan keywordnya namanya konstruktor. Nah, ini bedanya ya. Nah, ini bedanya, kita bisa menggunakan lebih dari satu konstruktor di dalam satu buah kelas. Cuman harus ada bedanya. Dan di sini bedanya adalah kita buat yang satu ini tidak pakai parameter, ini menggunakan parameter. Nanti pada saat kita gunakan, contohnya di dalam program, di sini contohnya kita buat ada dua buah objek bernama MHS1 sama MHS2. Kita bisa lihat ini bedanya. Kalau di MHS1 langsung kita bikin objeknya seperti ini tanpa ada yang kita kirim, sedangkan pada saat kita bikin MS2 ada yang kita kirim datanya ya, seperti ini. Nanti secara otomatis sama compilernya, sama programnya, untuk yang objek pertama dia akan secara otomatis akan membaca, dia akan mencari yang mana konstruktor yang tidak punya parameter. Jadi otomatis dia akan baca ini, dan yang ini akan secara otomatis sama program dia akan mencari yang ada parameternya. Kita coba saja ya, pada saat kita jalankan programnya, kita run programnya di sini. Nah, munculnya seperti ini. Ya, hai saya Oki. Kita lihat di sini, hai saya MHS1 objek pertama. Bacanya Oki, dia baca MHS1. Dia baca yang ini nih. Nah, dia baca yang ini ya. Artinya dia baca konstruktor yang tanpa parameter. Muncul. Yang kedua muncul namanya Hamidah di sini. Kenapa? Karena pada saat kita buat objeknya, di sini ada parameternya, ada yang dikirim, maka dia akan mencari parameter konstruktor yang punya parameter yang di sini. Baru bisa dipanggil menggunakan properti nama. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga ya, maaf ini contoh yang ketiga. Untuk konstruktor atau konstruktor yang ketiga. Nah, untuk yang keempatnya disebut dengan konstruktor berantai atau disebut dengan chaining konstruktor. Jadi prinsipnya kita bisa balik lagi ya seperti yang tadi, kita bisa membuat lebih dari satu konstruktor dalam satu buah kelas. Bisa banyak, tetapi kita harus membuat pembedanya satu sama lain ya. Harus ada pencirinya. Ini juga merupakan contoh dari penerapan overloading ya. Bisa banyak satu buah konstruktor, namanya bisa sama seperti ini tapi beda perlakuannya. Jadi ini bisa berantai seperti ini, dia bisa baca satu sama lain ya. Ini yang tunggal, ini yang ada parameternya satu, ini ada yang dua parameter dengan tipe data yang berbeda, ini juga dengan 3 parameter. Jadi dikatakan dengan berantai, kita bisa panggil konstruktor yang lain ya, kayak ini contohnya. Jadi kita dari pertama ini nggak ada yang dipanggil, ini dia memanggil konstruktor yang pertama, dia akan baca yang ini ceritanya. Kemudian pada saat yang ketiga ini dia membaca yang tunggal, yang ini yang dibaca, dia akan mencari konstruktor yang tunggal. Dan yang keempat ini dia akan mencari konstruktor dengan 2 parameter ini yang dibaca ya. Dan di contoh di kelas utamanya kita bikin satu buah objek bernama cons di sini, yang mana yang kita gunakan konstruktor dengan 3 buah parameter. Jadi dia akan mencari konstruktor dengan 3 parameter, maka ini yang bakal dibaca ya, ini bakal dibaca sama dia dan bakal dijalankan. Kita coba jalankan programnya, kita running. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Hai, nama saya Oki. Sini ya muncul tulisan dan salam kenal. Nah, kita lihat sedikit bagaimana cara kerjanya. Yang pertama pastinya program ini akan dijalankan dulu. Nah, begitu ini dijalankan, saya ulangi ya, begitu ini dijalankan, maka objek ini akan merupakan isi dari kelas konstruktor. Dia akan cari konstruktor yang sesuai konstruktornya atau parameternya. Karena ini tipenya integer, maka dia akan baca ke sini.
ya. Dia baca ke sini ceritanya. Nah, begitu dibaca ternyata ketemu dengan perintah yang ini. Ketemu perintah yang ini, ternyata ini membaca lagi konstruktor. Ya. Dia baca ke sini lagi nih. Dia baca ke sini lagi. Yang mana yang dibaca? Ternyata yang konstruktor dengan parameternya string dan integer. Ada dua ya. Yang ini dibaca nih. Maka ini dibaca. Begitu dibaca ternyata ketemu lagi perintah yang ini. Ketemu perintah yang ini. Sebelum mencetak yang ini ya, sebelum ini bawahnya ketemu perintah yang ini, maka dia akan mencari konstruktor lagi yang lain yang tipenya hanya satu parameter. Dia baca yang ini. Setelah baca yang ini ternyata ketemu lagi nih. Ketemu lagi yang konstruktor yang awal yang ini. Sehingga maka munculnya dia akan baca dulu yang ini, dibaca, ditampilkan perintah hi dulu ya, tulisan hi, tulisan nama saya Oki, muncul yang ini ceritanya ya. Oki ini didapat dari sini karena ini yang dikirim. Kemudian muncul lagi perintah yang ini ya, muncul lagi mahasiswa angkatan. Nah, angkatan ini didapat dari STR sama angkatan ini, dimana ini didapat dari perintah ini ya, sama luhur sama angkatannya dibaca dari ini, sumbernya dibaca, baru terakhir munculnya salam kenal, muncul seperti ini ya. Ini yang disebut dengan konstruktor berantai ya. Jadi pada prinsipnya nanti objek akan mencari mana konstruktor yang sesuai parameternya, sesuai dengan data yang dikirim, dan secara otomatis kembali akan dicari. Nah, kira-kira seperti itulah contoh penggunaan dari konstruktor dan enkapsulasi di dalam bahasa program yang tentunya dalam konsep object programming. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Bye.